Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Manajemen Rantai Pasok Agribisnis H, akan mempresentasikan analisis supply chain management PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Berikut merupakan anggota dari kelompok 6. Pertama ada Bihakila dengan NIM 211076. Kemudian ada Dimaswati Kusaki dengan NIM 22176. Ada Desmianto Akbar dengan NIM 221080. Ada Rima Zaujia dengan NIM 22186. Dan ada Elena Monica dengan NIM 221106. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Terbuka merupakan perusahaan yang bisnis utamanya yaitu sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang didirikan oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Rawijaya dan dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Produksi susu telah menggunakan teknologi pengolahan secara ultra high temperature atau UHT dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik yang dipasarkan secara komersil dengan merek dagang bernama Ultramilk. Aliran produk susu Ultramilk dimulai dari penerimaan pasokan susu murni dari para peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Selain itu, PT Ultra Jaya Milk Industry memperoleh susu segar dari peternakan susu Ultra Jaya, yaitu PT Ultra Peternakan Bandung Selatan dan PT Ultra Sumatera Dairy Farm, yang memberikan kontribusi tertinggi di antara peternakan lainnya. PT Ultra Jaya Milk Industry juga menerima pasokan kemasan karton aseptik, Tetra Pak, dan Kombi Blok. Selain itu, PT Ultra Jaya Milk menerima pasokan konsentrat untuk produk minuman susu yang disuplai oleh Kia Myfood Industrial dan ADM Cocoa Pte Ltd. Seluruh barang dari supplier yang telah terkumpul selanjutnya disetor ke unit pengolahan, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry. PT Ultra Jaya Milk Industry mengolah susu segar menjadi susu cair UHT yang terdapat 4 ukuran kemasan dan 6 varian rasa, yaitu coklat, strawberry, mocha, karamel, taro, dan plain full cream. Selanjutnya, produk susu cair UHT dengan merek dagang Ultramilk didistribusikan ke pengecer modern yang terdiri dari hypermarket, supermarket, dan minimarket. Kemudian pengecer tradisional atau pengecer independen kecil dan toko kelontong, serta pedagang grosir menggunakan jaringan distribusi dari PT Nikos Distribution Indonesia. Dari toko-toko tersebut, produk susu Ultramilk dapat dinikmati oleh seluruh konsumen. Aliran informasi supply chain manajemen pada PT Ultra Jaya. Pada aliran informasi ini terjadi pertukaran informasi dua arah antar pihak yang terlibat, baik dari supplier hingga kepada konsumen maupun sebaliknya. Pertukaran informasi yang terjadi antara supplier pemasok bahan baku dengan PT Ultra Jaya sebagai perusahaan manufaktur. Di antaranya yang pertama, mengenai kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku yang dihasilkan supplier apakah telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Informasi mengenai persediaan bahan baku menjadi penting karena dapat mempengaruhi proses produksi. Ketersediaan bahan baku di sini meliputi informasi apakah supplier dapat menyediakan bahan baku sesuai permintaan dan pada waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, terkait pemesanan dan pengiriman, yang meliputi jumlah pesanan dan jadwal pengiriman bahan baku. Selanjutnya, aliran informasi antara PT Ultra Jaya sebagai perusahaan manufaktur dengan distributor, yaitu pertukaran informasi mengenai stok persediaan produk yang ada pada distributor. Hal tersebut berguna bagi perusahaan untuk menentukan kembali jadwal produksi dan pengiriman. Yang kedua, mengenai jadwal pengiriman yang dapat dilakukan perusahaan saat stok produk pada gudang distributor semakin menipis.
Yang ketiga, informasi mengenai penjualan produk. Distributor dapat memberikan informasi mengenai bagaimana tingkat perkembangan penjualan produk yang didapat dari retailer, yang mana hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan dan penyusunan terkait produksi dan strategi pemasaran. Berikutnya, aliran informasi antara distributor dan retailer yang meliputi stok produk yang dapat dikirimkan oleh distributor dan berapa banyak produk yang dibutuhkan oleh retailer. Yang kedua, jadwal pengiriman produk, dan yang ketiga terkait informasi penjualan produk yang dilakukan oleh retailer. Terakhir yaitu aliran informasi antara retailer dan konsumen yang meliputi penjelasan mengenai deskripsi produk yang berkaitan dengan kegunaan dan manfaat produk, harga, serta varian produk yang ditawarkan. Yang kedua, konsumen dapat memberikan ulasan mengenai produk ataupun layanan yang didapatkan kepada retailer yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi retailer dan juga dapat berguna bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah aliran finansial. Aliran finansial merujuk pada pergerakan uang atau aset keuangan dari satu tempat ke tempat lain. Ini bisa mencakup berbagai transaksi seperti pendapatan dan transfer antar individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Adapun aliran finansial yang terjadi yaitu 1. Konsumen membeli produk PT Ultra Jaya Milk Industry dan membayar produk tersebut kepada sub-retailer. 2. Retailer membayarkan barang dan jasa distributor yang telah membawakan produk PT Ultra Jaya Milk Industry. Pihak distributor memberikan hasil pendapatan kepada manufaktur yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry. 4. PT Ultra Jaya Milk Industry membeli dan membayarkan bahan baku dari beberapa supplier seperti supplier concentrate, supplier susu murni, dan supplier kemasan. Baik, itulah pembahasan mengenai analisis supply chain management pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.